Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Primi selaku dosen kita dan teman-teman semuanya, kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang macam-macam teori motivasi. Dan kelompok 3 beranggota dari Dita Friska, Bima Bagaswara, Muhammad Saiful Milah, Muhammad Riyad, Ratnawati, Mahmud, dan Siti Sartika. Baik, teman-teman di sini akan menjelaskan tentang teori motivasi. Yang akan dibacakan dan dijelaskan yang pertama oleh Siti Sartika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin mover yang artinya dorongan atau daya penggerak. Menurut H. Jackson 2006, motivasi merupakan hasrat yang timbul dari diri seorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi disebut juga sebagai pendorong keinginan, pendukung maupun kebutuhan yang dapat membuat seseorang bersemangat. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan atau mempertahankan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi bisa berasal dari kebutuhan, keinginan, harapan, maupun faktor lingkungan yang mempengaruhi tindakan individu. Juga ada beberapa teori dari motivasi. Yang pertama, teori motivasi Ernst Clayton Aldefer. Kepanjangan dari existence, relatedness, and growth. Dalam bahasa Indonesia, teori motivasi Ernst juga dapat disebut teori eksistensi hubungan dan pertumbuhan. Clayton Aldefer merupakan tokoh yang mengembangkan teori motivasi Ernst. Menurut teori yang dikembangkan oleh Clayton Aldefer, motivasi manusia dikategorikan menjadi 3 kebutuhan utama, yaitu yang pertama, existence. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti kebutuhan fisiologis, makanan, minuman, dan keamanan seperti keuangan. Yang kedua, related, hubungan. Kebutuhan akan hubungan sosial dan interaksi seperti persahabatan, kasih sayang, dan pengakuan dari orang lain. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan. Kebutuhan untuk berkembang, mencapai potensi diri, belajar, dan meraih prestasi. Ciri penting teori Ernst bersifat fleksibel. Jika kebutuhan di satu kategori tidak terpenuhi, seseorang dapat beralih ke kategori lain. Misalnya, jika kebutuhan pertumbuhan sulit dicapai, seseorang dapat lebih fokus pada kebutuhan hubungan atau eksistensi. Teori ini menyederhanakan hierarchy of need Maslow dan lebih realistis dalam menggambarkan motivasi manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti. Dan selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Muhammad Saiful Milah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah membagikan waktunya kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori motivasi Abraham Maslow, hierarki kebutuhan. Abraham Maslow mencetuskan teori yang terkenal, yakni hierarki kebutuhan. Pandangan Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar apa saja, yaitu kebutuhan fisiologis yang diperlukan untuk berlangsung hidup seperti makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan tidur. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan untuk merasa aman dan sejahtera seperti keamanan pribadi, finansial, kesehatan, dan perlindungan dari kecelakaan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial mencakup untuk merasakan rasa memiliki dan penerimaan seperti persahabatan, keluarga, dan keintiman. Dan yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan yang untuk mendapatkan harga diri dan rasa hormat. Yang terakhir, ada kebutuhan aktualisasi diri.
yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi sepenuhnya. Adapun dalam memenuhi masing-masing kebutuhan tersebut akan dimulai dan dibutuhkan yang paling rendah terlebih dahulu, sebelum meningkat ke kebutuhan yang paling tinggi. Selanjutnya saya akan materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Muhammad Saiful Milah. Dan selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Muhammad Riyad. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih sama moderator. Materi selanjutnya yang saya akan sampaikan itu teori motivasi presentasi Wickland. Teori motivasi presentasi yang dirumuskan David Wickland menganggap individu memiliki cadangan energi potensial yang dapat dikembangkan. Pengembangannya tergantung pada dorongan individu, situasi, juga kesempatan yang ada. Materi selanjutnya itu teori motivasi Edwin Luke, penentuan tujuan. Teori motivasi berdasarkan pada penentuan tujuan merupakan sebuah karya Edwin Luke, seorang filsuf asal Amerika Serikat. Menurut Edwin Luke, seseorang tidak akan termotivasi apabila belum memahami apa yang menjadi tujuan. Berikut beberapa prinsip dalam teori penetapan tujuan Luke adalah kejelasan. Pastikan tujuan yang ditetapkan jelas, spesifik, dan terukur. Yang kedua, tantangan. Pastikan tujuan yang ditetapkan relevan, dianggap penting, dan menantang. Ketiga, komitmen. Pastikan tujuan yang ditetapkan dipahami dan disepakati bersama. Keempat, umpan balik. Pastikan ada metode pengukuran keberhasilan dan umpan balik terhadap usaha meraih tujuan tersebut. Kelima, kompleksitas tugas. Buat tujuan yang sedikit kompleks tanpa membuatnya menjadi kebingungan. Baik, demikian hanya itu yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan dan dibacakan oleh Dita. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, jadi itu macam-macam teori motivasi menurut para ahli yang teman-teman saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang kita sampaikan, yaitu motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan atau perilaku yang bisa berasal dari dalam ataupun luar. Motivasi dapat diartikan sebagai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, seseorang untuk berusaha meraih kesuksesan, dan memiliki orientasi tujuan aktivitas menuju sukses, meskipun kegagalan itu akan ada masanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah membacakan dan menjelaskan tentang teori motivasi kelompok 3. Baik, Ibu Primi, kelompok 3 telah menyelesaikan tugasnya, yaitu mengulang dan memperbaiki materi yang sebelumnya banyak sekali kesalahannya. Jadi, kenapa sih pemimpin itu harus memahami teori motivasi? Karena untuk mengidentifikasi apa yang memotivasi karyawannya yang sedang bekerja.